Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 99. Tindakan Arga. Edwin masuk ke dalam mobilnya. Ia duduk dengan menyandarkan punggungnya di sandaran kursi mobil. Edwin begitu pusing memikirkan apa langkah selanjutnya yang harus dilakukannya. Apa aku singkirkan saja Arga? Edwin memikirkan langkah tercepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah sekian lama terencana, namun tidak juga menunjukkan titik penyelesaiannya. Aku sudah tidak bisa lagi mengandalkan wanita itu. Dia hanya akan membuat rencanaku gagal. Tidak masalah bila Arga tidak memiliki keturunan. Bila aku menyingkirkannya, aku akan meyakinkan Luna bahwa aku sangat mencintainya dan akan menjadi pelindungnya. Dengan cara seperti ini, seluruh harta dimiliki oleh keluarga Raditya bisa aku kuasai. Sedangkan Andrea, dia hanyalah butiran debu yang begitu sangat mudah disingkirkan. Edwin tersenyum penuh kemenangan ketika membayangkan apa yang sudah direncanakannya akan berhasil. Dirinya akan mendapatkan semuanya. Dia akan mendapatkan Luna yang menjadi pujaan hatinya sejak lama dan menguasai seluruh harta milik keluarga Raditya. Wanita itu harus cepatnya aku singkirkan, karena dia bisa saja akan menjadi masalah untukku. Edwin berkata di dalam hatinya ketika dirinya mengetahui bahwa Lola begitu membahayakan untuknya. Edwin tersenyum ketika dirinya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Aku yakin kali ini Luna akan menerimaku. Edwin akhirnya memilih menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan pintas setelah dilihatnya Lola tidak bisa diandalkan. Sejak tadi Edwin hanya sibuk dengan pikirannya sendiri, hingga dirinya tidak memperhatikan jalan yang dilewati mobilnya yang saat ini dikemudikan oleh supirnya. Edwin diam ketika mobil itu berhenti di sebuah rumah yang dirinya tidak mengetahui itu rumah siapa. "Mengapa kita ke sini?" tanya Edwin dengan mengerutkan keningnya. "Mengapa kau tidak menjawab pertanyaanku?" Edwin kembali bertanya kepada pria yang saat ini mengemudikan mobilnya tidak menjawab. Pria itu hanya masukkan mobil itu ke dalam pekarangan rumah yang bermodel minimalis itu setelah pintu pagar terbuka. "Mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku?" Edwin bertanya dengan mengeraskan suaranya. Pria yang mengemudikan mobil itu memutar kepalanya dan memandang Edwin. "Apa Anda mengingat saya, Tuan?" ucap pria tersebut dengan sangat sopan. "Siapa kau?" Edwin begitu kaget saat menyadari yang mengemudikan mobilnya bukan supir pribadinya. Sejak tadi, dirinya begitu sangat sibuk dengan pikirannya sendiri hingga tidak menyadari hal ini. Bahkan Edwin tidak tahu di mana dirinya saat ini berada. Edwin memandang pria yang saat ini memakai baju seragam yang sama dengan supirnya. "Ada apa ini?" Edwin berkata di dalam hatinya ketika menyadari ada kejanggalan yang terjadi. "Apa Anda tidak mengenali saya, Tuan?" Pria itu tersenyum ramah. Sejak tadi Edwin memang tidak terlalu memperhatikan supir yang membawa mobilnya. Namun tubuh pria yang mengemudikan mobil itu sama seperti supir pribadinya, sehingga dirinya tidak menaruh curiga sedikit pun. Wajah Edwin pucat seketika saat ia baru mengingat bahwa pria yang saat ini duduk di depan kursi kemudinya salah seorang orang kepercayaan Arga. "Apa yang kau inginkan?" ucap Edwin ketika pintu mobilnya dibuka oleh seseorang. "Silakan turun, Tuan. Anda akan tahu bila Anda sudah turun dari mobil ini," jelas Teddy. Edwin turun dari atas mobil ketika kerah baju yang dipakainya ditarik dengan kasar oleh pria bertubuh besar dan juga tinggi. "Selamat datang, Tuan. Ini istana kami," ucap pria yang tersenyum sinis kepadanya. "Apa mau kalian?" tanya Edwin dengan wajah yang begitu pucat. Tanpa menjawab, pria bertubuh tinggi itu menarik kerah bajunya
sehingga dirinya harus mengikuti langkah kaki pria itu. Edwin masuk ke dalam rumah yang tidak terlalu besar. Rumah ini tampak begitu sangat biasa. Dirinya tidak tahu rumah siapa yang saat ini dimasukinya. Edwin terus mengikuti langkah kaki pria itu hingga mereka sampai di kamar belakang yang terlihat seperti kamar pelayan. Mengetahui bahwa di kamar ini memiliki ruang rahasia membuat Edwin sangat kaget. Firasatnya semakin buruk saat dirinya sudah berada di depan pintu yang terbuka lebar itu. Dengan keras Bobby menendangnya hingga ia terjatuh dan berguling-guling di tangga. Edwin berteriak kesakitan ketika dirinya merasakan kakinya yang mengalami keseleo dan juga kepalanya yang sakit. Aduh, sakit, sakit. Edwin memegang tempurung lututnya. Apa yang kalian inginkan? Ucapnya yang memegang kakinya. Ikat. Iswandi memberikan perintah. Pria itu sudah menunggu di dalam ruangan tersebut. Apa yang kalian inginkan? Mengapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Kalian tahu aku ini siapa? Bahkan bos kalian sendiri tidak pernah bertindak kasar kepadaku. Aku akan melaporkan kalian kepada Arga. Edwin mencoba untuk terbebas dari anak buah Arga bila dirinya berlindung di balik nama Arga. Edwin diam ketika ketiga pria yang ada dalam ruangan itu tertawa lepas memandangnya. Aku yakin Arga akan menghabisi kalian, Edwin berkata dengan sangat yakin. Ia tahu bahwa Arga begitu sangat menghormatinya. Bobby tersenyum ketika memandang pria yang begitu sangat licik yang saat ini duduk di lantai. Raut wajah Edwin terlihat begitu sangat kesakitan. Bobby mengangkat tubuh pria itu dengan sebelah tangannya dan membawanya hingga berada di depan sebuah kursi. Dengan sedikit mendorong tubuh pria itu, Bobby kemudian mengikat tangan serta kaki Edwin ketika Edwin sudah duduk di kursi besi tersebut. Anda bisa menonton tayangan video ini, Tuan. Iswandi tersenyum ketika memutar video pertemuan Edwin dan Lola. Anda bisa melihat, Tuan, kenapa Anda bisa ada di sini. Kakinya gemetar ketika memandang TV berlayar datar yang menempel di dinding. Edwin menonton video penayangannya yang bertemu dengan Lola di coffee shop. Edwin menundukkan kepalanya, namun dirinya dapat mendengar setiap percakapan yang dilakukannya bersama dengan Lola. Permisi Nyonya Lola, Tuan Arga meminta kami untuk menjemput Anda, ucap orang suruhan Arga yang datang ke rumahnya. Menjemputku? Maksudnya apa? Tanya Lola dengan mata yang terbuka lebar. Lola begitu sangat senang ketika pelayan di rumahnya memanggilnya saat berada di dalam kamar. Kepala pelayan memberitahu kepadanya bahwa ada orang suruhan suaminya yang ingin bertemu dengannya. Saat ini, Lola merasa begitu sangat senang ketika mendengar apa yang disampaikan oleh orang suruhan suaminya tersebut. Tuan Arga mengatakan agar kami membawa Anda ke bandara, karena di sana pesawat pribadi Tuan Arga sudah menunggu untuk membawa Anda ke Medan, ucap pria bertubuh tinggi dan berdiri di depan Lola. Benarkah? Lola membesarkan matanya dengan senyum merekah. Tentu saja Nyonya, jawab pria itu. Aku tidak percaya. Lola mengambil ponselnya dan menghubungi nomor ponsel Arga. Dengan cepat sambungan telepon itu langsung diangkat oleh Arga. Halo Mas, apa benar kamu menyuruh orang untuk menjemputku ke bandara? Tanya Lola. Iya, langsung ke bandara, ucap Arga. Aku akan langsung berangkat. Dengan cepat Lola memutuskan sambungan telepon tersebut. Tunggu sebentar, saya akan mengambil barang-barang saya, ucap Lola. Tidak usah Nyonya, seperti ini saja. Semua keperluan Anda sudah disiapkan oleh Tuan Arga, ucap pria tersebut. Oh begitu ya, aku akan mengambil tasku, ucap Lola. Tidak usah Nyonya, semua perlengkapan Anda sudah disiapkan. Anda langsung berangkat saja. Pria itu mempersilahkan Lola dengan sangat sopan. Tanpa curiga, Lola percaya apa yang dikatakan oleh pria tersebut. Dirinya berjalan di depan pria itu. Ia masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan oleh Arga. Aku sudah katakan bahwa dia begitu sangat mencintaiku. Lola tersenyum penuh kemenangan. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu.
Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.